Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Eka Layuningsih, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang ingin menyampaikan hasil koneksi antar materi di modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka KASEL, perkembangan yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan membangun relasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional sejalan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan simpati kepada orang lain, termasuk kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang sosial emosional, mengajarkan agar setiap individu dapat mengenal dan mengendalikan emosinya. Perlu bagi setiap orang untuk mengenal emosinya lebih dini agar mampu berpikir lebih jernih, bersikap lebih tenang, mampu membantu setiap orang dan berempati serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran kompetensi sosial emosional ini dapat dilakukan oleh guru dan murid di sekolah dalam lingkup kegiatan rutin atau di luar kegiatan akademik, terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol budaya atau tata tertib. Pembelajaran sosial melalui implementasi materi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan keputusan yang mampu mencapai kesuksesan. Sebagai guru, kita dituntut untuk melakukan pembelajaran emosional yang diterapkan berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dengan latihan stop. Adapun tekniknya dapat diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional seperti bernafas dengan kesadaran penuh, identifikasi perasaan, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat puisi skolastik, membuat kolase diri, memeriksa perasaan diri, menuliskan ucapan terima kasih, mengidentifikasi emosi, micro eating, cari teman baru, mengenali situasi menantang, latihan menyadari kondisi tubuh atau body scanning, kegiatan menulis surat, kegiatan role play, komunikasi aktif, dan kegiatan dalam penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan kompetensi pembelajaran sosial emosional bisa dipraktekkan di dalam kelas. Salah satunya dengan mempersiapkan materi pembelajaran. Seorang pendidik perlu memberikan alat atau untuk mengeksekusi rancangan dan penilaian, kemudian pada saat di kelas kita mengamati proses belajar murid, gerak-geri raut wajah, bahkan sesederhana cara murid memandang saat materi sedang diberikan. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa membutuhkan peralatan. Yaitu yang pertama, stop, berhenti sejenak. Yang kedua, take a breath, ambil nafas dalam. Yang ketiga, observe, amati sensasi pada tubuh. Dengan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri atau pengenalan tentang emosi, yang kedua kesadaran sosial atau empati, yang ketiga adalah kemampuan berinteraksi sosial atau resiliensi, pengelolaan diri atau self management, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hubungan pembelajaran sosial emosional dengan materi-materi sebelumnya adalah berdasarkan filosofi pemikiran pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Maka peran guru penggerak sebagai teladan pendidikan karakter peserta didik menciptakan well-being ekosistem pendidikan dan menata lingkungan belajar yang penuh dengan stimulus yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Maka untuk mewujudkan itu, visi guru penggerak yang berpihak pada murid mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikan menjadi harapan bersama dengan konsep inquiry apresiatif Bagja, pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai bentuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beraneka ragam. Berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid, keterampilan sosial emosional dibutuhkan agar peserta didik dapat bertahan dalam lingkungan dan mampu memecahkan masalahnya. Reaksi positif dari pembelajaran sosial emosional yang dilakukan dengan positif peserta didik berulang kali akan menjadi kebiasaan di kehidupan yang positif pula. Kebiasaan positif akan menjadi budaya positif yang dapat berkembang dengan kemampuan kompetensi sosial emosional yang dimiliki peserta didik dengan menumbuhkan kesadaran penuh dalam melakukan hal-hal yang baik. Sehingga 6 elemen profil pelajar Pancasila akan terwujud dengan nilai-nilai karakter yang kuat sebagai perwujudan pelajar Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia selalu.